saat kenal Pak Bupati gitu ya. Ini beruntung sekali untuk Wakatobi ya, dijadikan sebagai pilot gitu. Mudah-mudahan ini juga bisa menular ke daerah lainnya gitu. Sehingga kemudian kami harapkan dari Wakatobi ini bisa dimanfaatkan. What is NAP stand for? National Adoption Plan. Yeah. So just want to check my stuff. That is also. Yeah. In addition to that, at the outset, I would like to say that we're at UNDP. We're so grateful for all the wonderful collaboration and cooperation we've had with all the concerned entities. Dan juga capacity building juga di level nasional juga. Ini budgetnya lebih besar memang karena termasuk dari operasional Wakatobi dengan budget 1,3 juta US dollar. Penanggung jawab kami adalah BKF dalam hal ini. Kami ada di laut dan kami sangat betul rentan dengan itu. Terutama bagaimana tentang pertanian, kemudian juga bagaimana tentang pesisir sendiri, perikanan dari kelautan kami, kemudian juga bagaimana tentang daya dukung air, termasuk ketahanan pangan dan kemudian ketahanan terkait dengan biodiversity di Kabupaten Wakatobi. Justru dilihat sebagai kesempatan dan justru dilihat sebagai menjaga aset yang memang secara nilai mungkin bukan cuma dirasakan sekarang, tapi juga untuk jangka panjang. Kita berbicara tentang dosisnya tadi. Iya betul. Nah, bukan hanya persoalan benefit pada hal ini pada apa-apa, tapi dampak jangka panjangnya terkait dengan pembangunan itu seperti apa? Ya. Jangan sampai justru lebih banyak manfaatnya daripada manfaatnya. Betul. Nah, inilah alhamdulillah kami juga semua yang kami lakukan di daerah selalu kami minta pendapatnya teman-teman nasional, teman-teman yang ada juga di masyarakat hukum adat. Karena kita akui semua, dan masyarakat hukum adat ini kita akui memang bukan hanya di daratnya, tapi termasuk laut. Kami sangat mengapresiasi sebenarnya dari pemerintah Kabupaten Wakatobi, Bapak Bupati Wakatobi di dalam melaksanakan pembangunan di Wakatobi itu sangat memperhatikan izin-izin lingkungan. Jadi sebelum ada izin lingkungan, pembangunan itu tidak akan dilaksanakan. Jadi itu berada di dalam kawasan Taman Nasional sehingga perlu ada kerjasama tadi. Dan ini memang buat saya yang paling menarik dari 9 yang sudah. Wow, kenapa nih Pak menariknya Pak? Ya karena tentu juga kami mengundang teman-teman dari Taman Nasional juga. Jadi perspektif teman-teman dari Wakatobi ini buat saya dibandingkan dengan yang lain. Kesadaran akan lingkungannya itu tinggi sekali. Tadi juga sudah disampaikan terkait dengan. Boleh Pak diberi tangan kalau saya berlalu. Teman-teman kalau memang ini harus diakses ya. Belajar karena dalam perspektif pariwisata ini kan ada keinginan tentunya kita untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Betul. Tapi teman-teman di Wakatobi itu sangat memperhatikan sekali, apalagi hubungannya misalnya antara wisata laut itu dengan perusahaan terumbu karang. Jadi memang tidak bisa didorong untuk optimal harus sebanyak-banyaknya. Bukan mass tourism gitu ya Pak ya? Tourism, tapi memang harus ada suatu batasan-batasan yang memang sangat memperhatikan sekali lingkungan. Jadi saya rasa ini adalah salah satu contoh baik di mana kehidupan kesadaran akan lingkungan ini sangat besar. Juga termasuk pada waktu itu membahas terkait dengan pembangunan yang mungkin kurang green structure gitu ya, misalnya untuk abrasi dan juga perhatian terhadap ketersediaan air. Jadi ini buat saya belajar banyak waktu kami ke Wakatobi kemarin, dan tentunya dari data yang kami punya siap digabungkan dengan SIDIK dan juga data-data yang kebetulan juga banyak didukung dengan teman-teman UNDP juga di dalam kami. Pak Bupati bisa share perilaku masyarakat, kesadaran masyarakat yang memang sudah terjadi di sana untuk menyikapi dampak perubahan iklim itu seperti apa? Mungkin ada budaya dan memang pola pikir yang beda. Karena tadi kata BNPB, Wakatobi memang impresif sekali gitu ya. Suatu hal yang kami perlu sampaikan terkait dengan Kabupaten Wakatobi menjadi kata kunci bahwa Wakatobi aman dalam segala aspek, kemudian juga masyarakat kami sejahtera. Artinya bahwa persoalan konservasi menjadi hal yang paling penting, tetapi kemudian kegiatan ekonomi ini tentu menjadi sesuatu juga yang penting karena di situ ada 119.000 jiwa manusia. Di satu sisi bahwa harapan kami juga memang kami inginkan bahwa supaya pekerjaan ini betul-betul juga ini berhasil baik, tentu ini kita tidak bisa mengukur dalam satu tahun 2 tahun. Bahkan ini dari satu periode ke periode, kemudian dari satu generasi ke generasi yang lain.
Oleh karena itu menjadi sangat penting sustainability terkait dengan keberlanjutan program ini, berlanjutan pendanaan. Kemudian juga tentu harapan kita bahwa ini memang ada pola pikir dan atau mindset yang terkolaborasi bagus dan kemudian terkoordinasi secara baik, sehingga antara seluruh mitra daerah kemudian semua stakeholder yang ada di daerah termasuk masyarakat Tukuana dan masyarakat itu sendiri itu berjalan bersama dalam satu koridor karena memang didasari dengan satu pemahaman sehingga muncul suatu inisiatif kemudian juga inspirasi yang baik untuk bisa memahami betul bahwa kita menjaga alam sekarang berarti kita akan menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan yang ke depan untuk anak cucu kita.